Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang Bapak banggakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim dengan membaca suratul Fatihah dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekalian kelas 8, untuk pertemuan yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang gerak benda, khususnya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Gerak benda di mana gerak yang lintasannya berbentuk bidang lurus atau lurus ya, bidang datar. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus khusus untuk difokus di SMP. Satu lagi adalah gerak melingkar. Jadi gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi dua, ada gerak lurus dan gerak melingkar. Kita fokus di gerak lurus. Untuk gerak lurus sendiri adalah gerak yang dilakukan oleh benda-benda pada lintasan atau bidang lurus. Terbagi menjadi dua, bisa dia yaitu bersifat garis lurusnya mendatar, bisa juga bidang lurusnya adalah vertikal atau tegak. Untuk yang mendatar, biasanya nanti kita akan bahas secara linear, secara standar. Tapi kalau yang vertikal, itu ada nanti jatuhnya gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas, atau gerak yang dilempar ke atas. Kita fokus ke gerak lurus yang mendatar dulu. Khususnya dalam slide hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang gerak lurus yang beraturan. Oke. Pak, apa aja sih macam gerak lurus? Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan yang disingkat dengan GLB. Kemudiannya Bapak akan menyebutnya dengan istilah GLB. G-nya gerak, L-nya lurus, B-nya beraturan. Adalah gerak yang kecepatannya tetap, stasioner, nggak berubah-ubah, segitu aja mantang. Misalkan kamu bersepeda, naik sepeda nih, lagi musim sepeda. Kecepatan goesnya 10 km per jam. Nah, Pak, kecepatan 10 km per jam kayak gimana sih, Pak? Kalau kamu pernah naik motor kan di situ ada speedometer. Ada 10, 20, 30. Nah, itu dalam satuan kilometer per jam. Kalau sepeda rata-rata 10 sampai 15 km per jam. Ya udah segitu aja. Detik pertama kamu melaju, detik kedua kamu melaju, detik ketiga segitu terus mantang. Nah, ayu hanya enggak dikebut, enggak dipelanin. Itu namanya gerak lurus beraturan. Kebalikannya yang nanti dikebut, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Kalau dia dikebut, maka namanya GLBB dipercepat. Kalau dia dipelanin sambil direm atau ayuhannya semakin pelan, maka itu disebut dengan GLBB diperlambat. Oke, next. Khusus untuk slide hari ini, Bapak akan membahas tentang GLB. GLB yang tadi katakan gerak lurus beraturan, dia memiliki syarat yaitu kecepatan yang dalam ilmu IPA, dalam ilmu fisika, kita lambangkan dengan istilah V, itu memiliki kecepatan yang tetap atau stasioner. Ya, tadi 10 aja, atau kalau mau dirubah menjadi meter per sekon tinggal dikonversi saja. Contoh, seorang penyeberang jalan berjalan dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Ya segitu aja dari mulai dia melangkah kaki pertama sampai di ujung jalan sana 10 km per jam. Nggak lari, nggak dilambat-lambatin. Kenapa? Karena dalam proses penyeberangan orang itu harus stasioner. Kalau tidak nanti bisa membahayakan pengendara-pengendara seperti mobil, motor, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, contoh GLB yang kedua, gerak lurus beraturan dengan kecepatan stasioner. Misalkan mobil ayah kamu di jalan tol memiliki kecepatan 70 km per jam aja selama misalkan 30 menit di jalan tol Cipali. Kenapa Bapak ambil 70 km per jam? Karena syarat perjalanan di tol itu 60 sampai 100. Jadi standarnya 70 km per jam selama 30 menit. Segitu aja mantang, itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, rumus yang digunakan apa? Karena tadi kita melibatkan kecepatan yang stasioner dan waktu dari pertama sampai dia terakhir di sana pasti akan menempuh sebuah jarak. Kemarin kita udah pernah belajar jarak di bagian pertama, slide pertama, pertemuan pertama, jarak dan perpindahan. Nah, ini kita tambahin adalah jarak. Jadi jarak itu adalah hasil kali S adalah hasil kali V dengan T, kecepatan dengan
waktu. Lanjut ya. Contoh. Teona berjalan dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Pak, kok kecil banget ya jalan kaki. Jika Teona berjalan membutuhkan waktu 10 menit, maka jarak yang ditempuh Teona adalah berapa meter. Nah, di sini kita lihat dulu, identifikasi dulu besaran apa yang ada di sini. Kecepatan. Berarti kalian tulisnya dengan diketahui V sama dengan 0,5 meter per sekon. Pak, nggak berubah lagi? Tidak. Karena meter per sekon sudah sesuai dengan standar internasional. Tulis saja 0,5 meter per sekon. Yang kedua, selama 10 menit. Nah, ini ngomongin waktu. Tadi lambang waktu apa? T. Maka dalam kolom diketahui tetap ditulis T sama dengan 10 menit. Karena menit tidak sesuai dengan satuan standar Indonesia, standar internasional, mohon maaf, maka dirubah dulu menjadi satuan internasional, yaitu sekon. Sehingga 10 menit harus dikalikan dengan 60 sekon, akhirnya menjadi 600 sekon. Baru permasalahan ini apa sih permasalahan soal ini? Yaitu menanyakan tentang jarak. Jadi yang ditanya adalah S. S adalah lambang dari jarak, sama dengan tanda tanya titik-titik. Jawab. Jadi anak-anak sekalian, untuk mengidentifikasi permasalahan dalam soal-soal, maka kalian diwajibkan untuk mengidentifikasi, diketahui, ditanya, dan terakhir adalah mengeksekusi pertanyaan atau permasalahan dengan istilah jawab. Jawab, titik 2, S sama dengan, karena yang ditanya S, dan kita kembali ke rumus tadi, S adalah hasil kali V dengan T, maka kita kalikan saja V kali T. V-nya berapa? 0,5. T-nya berapa yang sudah hasil konversi satuan internasional? 600. Sehingga 0,5 kali 600 adalah 300. Itu contoh yang pertama. Jadi si Teona menempuh jarak 300 meter dengan kecepatan 0,5 selama 10 menit. Lanjut, yang kedua. Alvira berjalan 20 menit menempuh jarak 960. Maka kecepatan Alvira. Yang ditanya kecepatan. Kebalikannya, ini adik-adik sekalian, anak-anak sekalian bisa menggunakan rumus segitiga ajaib. Kalau S adalah hasil kali V dengan T, maka V adalah hasil bagi antara S dengan T. Ya, dan T sendiri adalah hasil bagi S dengan V. Nanti tinggal dibalik-balik saja ya. Jadi, yang diidentifikasi T-nya adalah waktu 20 menit, ubah menjadi sekon, jadilah 1200, jaraknya 960 meter, lalu yang ditanya adalah V, 960 dibagi 1200, jadilah 0,8 meter per sekon. Oke, demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau belum, silakan dibolak-balik lagi atau wapri dengan Bapak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nantikan pembahasan berikutnya tentang GLBB, rumus yang digunakan, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.